Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Negeri 1 Semali, Ibu Sriwati SPDSD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan SD Negeri 1 Semali yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama di sini bersilaturahmi untuk dalam keadaan yang sehat. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, sebelum acara pada hari ini kita mulai, mari kita mendengarkan sejenak lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan lagu Manis Kebumen. Bapak dan Ibu Guru dimohon untuk berdiri sejenak.
kasih. Bapak Ibu guru dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sebelum acara pada hari ini kita mulai, marilah kita mendengarkan dari sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Semali. Pada beliau, Ibu Sriati dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan guru SD Negeri 1 Semali dan karyawan SD Negeri 1 Semali. Pertama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena hari ini pada acara diseminasi yang keempat dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu sekalian, pada acara hari ini adalah tentang aksi nyata yang akan dilakukan oleh beliau Ibu Sri Utami Ningsih sebagai rangkaian satu kegiatan sebagai guru penggerak, yaitu tentang budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Harapan saya di sini semoga nanti bisa diterapkan di sekolah, kemudian bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan kemudian dengan harapan nanti juga guru yang lain dapat mengikuti, menyusul kembali kegiatan menjadi guru penggerak seperti yang Ibu Sri Utami Ningsih lakukan. Dan harapan saya pribadi juga nanti semoga kegiatan beliau dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun dan membawa hasil yang baik, bisa diterapkan di sekolah dan membawa manfaat yang baik pula. Kiranya dari saya hanya itu saja. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Semali, Ibu Sriati SPDSD yang telah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan coba belajar tentang budaya positif yang nanti kita akan belajar bersama ya. Bukan berarti di sini saya paling bisa, tapi kita belajar bersama tentang apa yang nanti saya sampaikan. Tujuan diseminasi di sini yaitu guna memenuhi tugas saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, dan yang kedua tentang penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah, dan yang ketiga untuk mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini guru berpihak pada murid, sehingga guru dapat menuntun murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, tujuan dari pendidikan. Nah, di sini kita akan belajar apa itu budaya positif. Ibu Santi bisa membacakan apa itu budaya positif? Coba. Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, betul sekali Bu Santi. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di
setuju. Ya, di sini nanti ibu bapak pikirkan apa yang setuju atau tidak ini. Yang pertama jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak Situ setuju apa buatnya? Setuju? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak ini Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal yang positif. Setuju ya? Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tentunya ini mungkin setuju ya? Ya karena penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi sekarang mungkin karena anak bermotivasi karena mendapat hadiah ya. Ya, jadi mungkin lebih ke tidak setuju. Ya, lanjut Bu Siti. Di sini ada kita belajar tentang konsep utama budaya modul positif. Modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan keras, dan segitiga distribusi. Di sini kita akan belajar bagaimana konsep utama modul budaya positif. Itu yang akan kita pelajari bersama hari ini. Pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada teori kontrol dari Wilhelm Gleiser. Ini konsepsi tentang teori kontrol. Kesalahan ya. Apa itu teori kontrol? Di sini ada gambar anak yang dikunci dari belakang, tapi kuncinya bisa didapat oleh orang lain ya. Yaitu ilusi guru bisa mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu miskonsepsi konsep yang selama ini kita tahu ya, kita ketahui. Lanjut Gusti. Sini ada pendekatan teori kontrol, yaitu yang berhubungan dengan stimulus respon dan teori kontrol. Sini di stimulus respon, teori-teorinya kebutuhan kita itu sama. Jadi semua orang itu mempunyai kebutuhan yang sama, dan kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Modal berpikir menang atau kalah. Itu stimulus respon ya, cara pikir. Coba kita ke teori kontrol. Pas itu boleh membaca. Pas itu yang teori kontrol nomor 1. Tidak terlihat ya Mas itu. Mau maju boleh maju ke situ. Ayo di sini diperbesar kembali. Teori kontrol yang nomor 1. Nomor 1. Realitas kebutuhan kita berada setiap orang memiliki gambaran
tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang ya, terima kasih Pak Situ. Itu teori kontrol ya, berlawanan dengan stimulus respon. Dari teori kontrol itu realitas kita berbeda, kita itu berbeda ya, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan semua perilaku memiliki tujuan. Kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan hanya kita ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi, kerjasama, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikirnya masing-masing, yaitu menang-menang deh. Kalau di stimulus respon itu menang kalah, tapi di teori kontrol menang deh. Selanjutnya positif, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bekerja untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi dengan sukarela melakukan disiplin, tidak ada paksaan, ancaman atau hukuman. Jadi kesadaran dari diri masing-masing, diri pribadi masing-masing. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini di nilai-nilai kebajikan itu contoh nilai kebajikan yang institusi atau organisasi, yaitu ada kebajikan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benaran kritis. Ini dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu IPU, Primary Year Program PYP. Di sini diajarkan tentang nilai-nilai kebajikan, tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, yang selanjutnya itu keterampilan hidup atau life skill. Karena dapat dipercaya dalam keterampilan hidup, teori yang nilai-nilai kebijakan yang kita pahami yaitu tentang orang yang dapat dipercaya, orang yang lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya Pak Situ ya, memberikan yang terbaik dan tidak merendahkan orang lain. Ya, di sini kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita punya kebutuhan apa tidak ya? Kemauan ya? Masing-masing kebutuhan berbeda. Kasih itu punya kebutuhan, Widi punya banyak kebutuhan. Tapi
kebutuhan dasar manusia itu kita kategorikan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kelima kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup, apa yang membuat kita bertahan hidup? Iya, betul Mas itu. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kita tidak makan gimana Pak Cok? Tidak sehat. Lemas ya. Jadi kalau kita lemas berarti kebutuhan kita tidak terpenuhi. Terus kebutuhan tempat tinggal, harus ada tempat tinggal. Kalau kita tidak punya tempat tinggal namanya gelandangan Pak. Gelandangan. Terus kebutuhan keamanan dan kesehatan. Keamanan dari apa ya Pak Situ? Keamanannya dari keamanan dari apa? Ya, semua dari keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan, keamanan binatang buas, keamanan dari bencana. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita juga harus saling menyayangi ya Pak. Ya, dengan keluarga, dengan teman-teman kita. Kalau kita tidak disayang berarti bagaimana Pak perasaan kita? Dia terserah perasaannya. Jadi saya ya Pak, jadi tidak harmonis, jadi sedih ya Pak ya. Karena kita merasa tidak disayang dan tidak diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk memimpin, untuk berprestasi, untuk diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini kita mempunyai kebutuhan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah pada dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ini kebutuhan yang terakhir yaitu untuk bermain, untuk humor atau bercanda ya Pak. Antusiasme bertanya. Berarti kalau kita bercanda itu merupakan kebutuhan dasar ya. Kalau tidak bercanda berarti kita serius terus, lama-lama makin sensitif kata Mas itu. Jadi cepat tua. Karena tidak bercanda pun kita akan tua ya Pak. Apalagi kalau tidak bercanda sama sekali. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan dan itu 5 dasar yang harus atau terpenuhi oleh kita. Bagaimana hari ini? Capek ya Bapak Ibu? Agak rasa tidak terlalu capek. Kita ke SD dulu ya. Kita ke tebak gambar. Mesti kita tebak gambarnya tidak apa ya? Tidak paham. Kata-kata itu kalau ditulis pegang yang capek ya. Ya, berarti tebak gambar yang pertama. Oh, mesti itu tebak gambar. Silakan. Ada sapu, ada tang, Sapu tangan. ya, ada. Ya, ayo. Itu. Sapu.
Dah. Laporan. Coba, kita buka jawabannya. Kaidah laporan. Kaidah laporan. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana? Masih Tadi sudah SPP, sudah tidak tegang, sudah tidak panen ya, sekedar untuk bercanda Pak. Katanya tadi 5 kebutuhan dasar kita berumur. Ya. Kita lanjutkan lagi dengan disiplin positif ya, selanjutnya yaitu kita ke kasus Pak. Kasus, coba Bu Mawarni bisa dibacakan. Oh iya. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, ini kasus di SD Permai tentang siswa kelas 6 yang bingung menghadapi ulah Agus ya, karena seringkali meminta bekal makan siang kepada anak yang lain. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang mau menjawab? Kira-kira apa ya yang akan Ibu Ria lakukan apabila melihat siswanya meminta paksa siswa lain Menegur. kan? Menegur ya? Ya, bisa menegur. Apalagi ya tindakannya? Memanggil ke kantor untuk berbicara, menanyakan tentang apa yang telah dilakukannya. Ya, boleh. Ada yang memanggil, ada yang menegur. Menegur hanya menegur di tempat, ada yang memanggil ke kantor untuk berdiskusi, membicarakan tentang masalah yang dihadapi oleh Agus. Ya. Lanjut. Dalam konteks penerapan disiplin positif, kalau kita mengalami kasus seperti Bu Ria, jadi apa yang kita lakukan, yaitu tindakan apa yang kita lakukan untuk menghadapi anak yang bernama Agus tadi. Tadi kan memaksa, meminta bekal teman-teman ya. Nah, Agus lapar. Oh begini. Ria sebagai mencari tahu, Ibu Ria mencari tahu apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi Bu Ria tidak langsung memarahi tapi menanyakan dulu kepada Agus. Misalnya pertanyaan itu yaitu misalnya ya, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kenapa Agus melakukan seperti itu? Bisa jadi karena Agus lapar, terus dia tidak sempat sarapan, terus dia juga tidak membawa bekal siang. Jadi dia ingin tapi tidak punya, akhirnya meminta paksa bekal milik teman-temannya. Terus yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Teman Agus jadi perhatikan Agus. Jadi apa ya? Agus jadi pusat perhatian. Jadi karena meminta paksa dia jadi
Jadi belum menikah di sana enak, pengen pekannya sendiri sudah bosan. Yang kelima, aku hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi aku mempunyai apa ya? Mempunyai banyak kemungkinan kenapa dia melakukan seperti itu. Bisa juga tidak membawa bekal, kepengen diperhatikan, dia merasa hebat bila mampu melakukan seperti itu. Terus yang keempat juga dia merasa bekal yang dibawa itu bosan, jadi minta. Yang selanjutnya itu agar ya iseng lah ya Pak, iseng, hanya iseng saja, tidak ingin makanannya tapi iseng dulu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia melakukan disiplin karena takut lah ya, kalau nggak disiplin dia dihukum. Itu motivasi dari dalam diri. Kemudian menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam, tapi kalau ekstrinsik itu dari luar. Jadi motivasi manusia melakukan disiplin, ada yang takut karena nanti kalau tidak melakukan disiplin dihukum, tapi ada yang melakukan karena kesadaran dari diri sendiri. Terus ada yang murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan, yang juga ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi dari luar, main kulit, hadiah atau main orang dihukum ya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Disiplin dengan identitas gagal, kalau kita menerapkan itu sebagai hukuman yang mempunyai ciri-ciri hukuman. Apa itu hukuman? Kita menerapkan hukuman, kita sebut hukuman apabila itu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, atau murid menjadi rendah diri. Kalau kita melakukan seperti itu kepada murid kita, berarti itu merupakan hukuman. Yang selanjutnya itu penghargaan. Penghargaan itu dilakukan, tapi nanti efeknya jadi tidak baik. Penghargaan tidak efektif, bisa merusak hubungan, bisa mematikan kreativitas,
tujuannya baik ya Pak, untuk mendisiplinkan anak-anak Pak. Tapi hukuman ini kadang, tapi kata-kata kasar itu kalau Bapak Ibu guru, saya percaya tidak melakukan kata-kata kasar ya. Karena sebagai seorang guru merupakan teladan bagi peserta didik kita. Jadi kita harus menghindari dari hukuman yang berupa kata-kata kasar, hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman ya Pak ya, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi berpengertian bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuknya konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan sekolah. Kalau konsekuensi, misalnya Pak Guru, Bapak Ibu guru, kalau kita sudah punya peraturan, misalnya terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah, disuruh nanti setelah pulang sekolah kita menyapu kelas. Berarti nanti kalau ada anak yang terlambat sekolah, terus anak itu menyapu kelas, berarti itu bukan hukuman, itu konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, tetapi sudah disepakati sebelum dulunya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu serta-merta, tidak ada peraturan, tidak ada kesepakatan yang direncanakan terlebih atau disepakati terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di restitusi ada prosesnya untuk anak menyadari kembali agar mereka berperilaku menyadari kesalahannya dan berperilaku lagi menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya, mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Di sini ada pernyataan ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi apa hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ini Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Ini hukuman ya. Karena itu fisik menghukum. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi ya. Karena dia lakukan kesalahan untuk kemudian dia perbaiki kembali, bertanggung jawab. Yang ketiga, murid diminta up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Pak, hukuman apa konsekuensi Pak? Hukuman. Betul di sini. Ya, tidak berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ini hukuman fisik ya, fisik anak yang kemudian menjadi sakit karena dihukum. Yang saja murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman. Itu hukuman ya. Karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, bertelanjang kaki sepanjang hari itu menyakiti fisik. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, tapi yang diangkat 1 kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Contohnya Bu. Contoh, misalnya bu guru tidak menjawab pertanyaan. Mami, yuk berdiri di depan kelas seperti ini, mengangkat dengan 1 kaki. Pak, kayak gini Bapak Ibu guru? Pernah. Zaman bahala. Nah itu seperti zaman dulu ya Pak Guru. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Karena menyakiti, karena saya berdiri di sini dengan kaki yang terangkat seperti ini terus memang itu kaki saya satu tuh sakit Pak, tumpulnya sakit. Terlebih sakit di hati ya Pak. Akan teringat sekali kalau hukuman-hukuman seperti itu sampai nanti kita masih pasti teringat
ingat kembali. Nah, kita di sini ke posisi kontrol restitusi. Tadi kita belajar tentang restitusi, yaitu prosesnya. Kita sebagai bapak ibu guru juga kita sebagai bapak ibu guru itu mempunyai mempunyai posisi kontrol. Kita berposisi sebagai apa? Karena dalam posisi kontrol ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Kita juga bisa berposisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itulah posisi kontrol kita. Selanjutnya Bu Siti. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus yaitu siswa sering berkelahi dengan temannya. Sering ya Bapak Ibu guru di sekolah, anak-anak sering berkelahi, tadinya bercanda, lama-lama bulan ya. Nah, dalam contoh penerapan 5 posisi kontrol, siswa sering berkelahi dengan temannya. Sebagai penghukum, misalnya kita posisi kontrolnya sebagai penghukum, kita menangani siswa yang sering berkelahi dengan temannya, tapi kita sebagai penghukum. Misalnya, patuhi aturan sekolah, atau silakan kalian mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Jadi begitu melihat anak berkelahi dengan temannya, langsung kita, kamu tidak mematuhi peraturan, coba sekarang putar lapangan 10 kali. Itu posisi kita, tapi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini kalimatnya. Berapa kali Bu Guru bilang, berapa kali Bu Guru harus memberitahu, Bu Guru sangat kecewa dengan kamu. Nah, rasa kecewa berarti kalau Bu Guru kecewa dengan kamu, berarti Bu Guru membuat siswa yang berkelahi itu merasa bersalah, sehingga kita menjadi pembuat rasa bersalah, menjadi posisi kontrol yang kedua. Anak jadi merasa tidak enak hati, merasa bersalah sih, karena Bu Guru ada kalimatnya seperti itu. Ibu sangat kecewa. Yang ketiga yaitu posisi kontrol kita sebagai teman. Berarti kalimat kita sebagai teman misalnya, ayolah jangan berkelahi, buat Bu Guru bangga kali ini. Tidak apa-apa kamu salah, tapi jangan berkelahi. Karena sebagai teman kita berbicara dari rasa teman ya, menyetarakan kita dengan anak-anak itu sebagai teman, ngobrol biasa. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya. Jadi diingatkan kembali yang dilanggar apa nanti, terus konsekuensinya setelah melanggar itu apa. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, kita posisi kontrol sebagai manajer. Berarti kalimatnya juga harus lebih berbeda dengan yang 4 posisi kontrol yang tadi Ibu sampaikan, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu, lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya. Jadi kalimatnya lebih halus, tidak menyinggung, lebih mengena anak. Jadi itu yang Ibu sampaikan tentang 5 kontrol dalam proses restitusi. Di sini kita sampai ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang ada pada lingkungan sekolah itu merupakan nilai-nilai kebijakan atau
atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kita mempunyai keyakinan di kelas kita masing-masing. Menurut dosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik seseorang agar seseorang itu lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas dibuat agar sesuai untuk untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan aman untuk kegiatan belajar mengajar kita. Di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalimat peraturan. Contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Hanya dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu bentuk-bentuk kalimat-kalimat peraturan. Selanjutnya, apabila kita membuatnya itu dalam keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, selalu kembalikan buku ke tempatnya menjadi kalimat tanggung jawab. Karena tanggung jawab meliputi segala sesuatu yang harus kita lakukan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi tidak ada kata-kata negatif, tidak ada dilarang. Kita harus menghormati, kita ganti dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Itu berkomitmen. Selanjutnya, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba menjadi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menjadi menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker. Peraturannya gunakan masker. Keyakinan kelasnya menjadi kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Jangan. Gunakan kata yang positif menjadi keselamatan dan keamanan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas menggunakan kata-kata yang lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif. Keempat, sedikit saja atau mudah diingat. 5, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. 6, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas mengacu pada 6 hal. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata, lebih jelas apa yang akan kita terapkan. Yang kedua, berupa pernyataan universal, jadi menyeluruh. Yang ketiga, juga dalam bentuk positif. Tadi jangan ada kata jangan, tidak, tapi itu namanya negatif, dibuatnya dalam kalimat yang positif. Terus sedikit saja, jangan panjang-panjang agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas, sekolah akan mudah diterapkan dan warga kelas harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, nah, di sini di kelas 1 saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 1. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas, pertama-tama saya bersama anak-anak berdiskusi tentang harapan kelas yang mereka
dan saya membimbing mereka dalam menulis harapan dalam lembar kertas. Setelah mereka menuliskan harapannya di selembar kertas, maka anak-anak menempelkan harapan-harapan kelas itu di papan tempel di kertas yang guru sediakan. Mereka menempelkan di styrofoam itu, menempelkan harapan kelas, dan saya mengelompokkan bersama anak-anak bagaimana yang misalnya kebersihan, menjaga kebersihan, dilarang membuang sampah itu dikelompokkan dengan tulisan-tulisan yang temanya sama. Setelah itu kita hasil kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, disepakati bersama, kita pajang sebagai hasil keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Ya. Selanjutnya kita belajar segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitas anak dulu kalau anak berbuat kesalahan, ya. Jadi kalimat yang seperti itu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Baik, kita coba penilaian masalah menggunakan segitiga restitusi tentang anak yang terlambat datang ke sekolah. Adik Bapak Ibu, kita perhatikan.
merdeka dan bertanggung jawab. Ya, kita alhamdulillah ya sudah sampai ke refleksi dalam acara ini. Coba saya ingin tanggapan dari satu saja dari monggo Bapak Ibu guru yang akan merefleksi kegiatan hari ini. Bagaimana tanggapannya untuk kegiatan hari ini? Ya, terima kasih atas kesempatannya oleh Bu Mami. Refleksi hari ini luar biasa, dapat ilmu juga. Emang CGP itu emang harusnya menularkan ilmunya ya kepada kami teman-teman yang belum ikut kegiatan ini. Luar biasa Bu Mami, ini nanti bisa buat pembelajaran saya dan teman-teman untuk mengatasi masalah berkaitan dengan disiplin positif. Dan ternyata ada alurnya ya. Biasanya kalau kita menghadapi masalah ya panggil anaknya terus ngegas gitu ya. Tapi ternyata biar ini lebih mengena, ternyata ada alurnya. Itu saja, terima kasih, luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Widi yang sudah memberikan refleksi tentang kegiatan hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bersedia belajar bersama di sini, berkolaborasi bersama dengan saya untuk berbagi sedikit ilmu, belajar bersama, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan apabila dalam penyampaian apa yang saya sampaikan tadi banyak kesalahan, itu karena kekurangan saya saja. Nah, sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Saya juga sedang belajar untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk dukungan dan kerjasama yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.